Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rohmawati dengan NPM 2002005. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hidayat SPD SEMSI. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pentingnya komunikasi. Organisasi terdiri atas sejumlah orang yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Interaksi dan kebergantungan memerlukan koordinasi dan selanjutnya koordinasi mensyaratkan komunikasi. Interaksi terjadi di antara pimpinan organisasi, pimpinan dengan karyawan, dan dengan audiens di luar organisasi. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi terjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk dan pola. Selanjutnya, komunikasi menurut ruang lingkup. Menurut ruang lingkup, terjadinya komunikasi diberikan menjadi yang pertama ada komunikasi internal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi saja. Lalu yang kedua ada komunikasi eksternal, yaitu pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti kreditur, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Nah, lalu komunikasi internal maupun eksternal dapat berlangsung melalui saluran formal maupun informal. Nah, komunikasi formal yaitu komunikasi resmi yang mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Komunikasi yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal. Lalu ada komunikasi informal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dengan mengabaikan hierarki organisasi. Di sini ada bentuk-bentuk komunikasi, yaitu bentuk komunikasi formal dan informal dalam internal maupun eksternal. Komunikasi formal dalam internal adalah komunikasi yang direncanakan antara orang-orang dalam. Nah, contohnya itu seperti surat, memo, email, pesan instan yang mengikuti rantai hierarki dalam struktur organisasi. Nah, komunikasi formal dalam eksternal adalah komunikasi yang direncanakan antara organisasi dengan orang-orang di luar. Contohnya seperti surat, laporan, memo, email, situs web, pesan instan, dan konferensi pers. Nah, untuk komunikasi informal dalam internal adalah komunikasi kasual antara karyawan. Nah, contohnya itu email, pesan instan, percakapan tatap muka langsung, dan telepon yang tidak mengikuti rantai hierarki organisasi. Nah, untuk komunikasi informal dalam eksternal adalah komunikasi kasual dengan para pemasok, pelanggan, investor, dan orang luar lainnya. Percakapan tatap muka, email, pesan instan, dan telepon. Nah, selanjutnya ada komunikasi menurut kelangsungannya. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah proses komunikasi yang dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Nah, untuk komunikasi tidak langsung adalah proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat atau media komunikasi. Nah, untuk komunikasi formal itu komunikasi yang mengalir sepanjang garis komando atau tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Di seluruh jaringan formal, internal, informasi mengalir dalam 3 arah. Yang pertama itu ada aliran ke arah bawah. Komunikasi dari atas ke bawah atau top down atau downward communication. Nah, yang kedua ada aliran ke atas. Komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward communication. Nah, yang ketiga ada aliran horizontal atau komunikasi horizontal. Atau bisa juga disebut horizontal atau lateral communication. Nah, masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas. Untuk komunikasi dari atas ke bawah itu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada dalam tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Nah, tujuan komunikasi ini adalah untuk yang pertama pemberian pengarahan atau instruksi kerja. Yang kedua penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu ada memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para karyawan, dan yang terakhir pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Nah, untuk komunikasi dari bawah ke atas, itu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Nah, tujuan komunikasi ini adalah untuk
penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan, lalu penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh karyawan. Lalu yang ketiga ada penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, dan yang terakhir penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Yang terakhir ada komunikasi horizontal, komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Nah, tujuan komunikasi ini adalah yang pertama untuk memperbaiki koordinasi tugas, lalu upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan yang terakhir membina hubungan melalui kegiatan bersama. Nah, untuk komunikasi informal, walaupun sudah tersedia jalur komunikasi formal, keberadaan jalur komunikasi informal tidak bisa dihindari. Dengan jalur komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam organisasi tanpa melihat kedudukan, hierarki, jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Mereka dapat membicarakan masalah-masalah khusus yang masih terkait dengan situasi kerja yang ada dalam organisasi maupun masalah umum seperti humor, olahraga, keluarga, seni, musik, TV, politik, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.